tentang tempat ibadah sekaligus destinasi wisata budaya Kelenteng Poenteng Bio Banyumas. Betul sekali ya, Wan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, kelenteng ini juga menyimpan nilai sejarah, arsitektur unik, dan menjadi pusat kegiatan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti liputan dari rekan-rekan reporter kami yang sudah berada di lokasi. Terima kasih rekan di studio, permisa. Saat ini saya berada di depan pintu utama kelenteng Poenteng Bio Banyumas. Dari depan saja, bangunan ini sudah sangat menarik dengan gerbang megah berwarna merah dan emas. Dihiasi ukiran naga yang melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Tempat ibadah Tridharma atau Poenteng Bio Banyumas terletak di sebelah barat pasar Banyumas, tepatnya di Jalan Pungkuran nomor 790 Banyumas. Poenteng Bio memiliki 3 kata dan bermakna sendiri-sendiri. Arti dari kata poin yaitu pendidikan, sastrawan, dan terpelajari. Dan kata tek adalah kebijakan, lalu bio ruang ibadah. Terima kasih. Ya, benar sekali Rasya. Saya melaporkan dari bagian dalam kelenteng. Pada saat memasuki ruangan utama, pengunjung akan disambut dengan aroma harum dupa dan nuansa spiritual yang menenangkan. Di sini juga ada altar utama, yaitu patung dewa yang sangat dijaga kesuciannya. Tidak hanya untuk beribadah, banyak wisatawan datang ke sini untuk belajar sejarah dan simbol-simbol yang ada di dalam kelenteng. Menariknya, pihak pengelola juga menyediakan tur edukasi untuk siswa dan mahasiswa yang ingin mengenal lebih dekat tentang budaya Tionghoa dan kearifan lokal yang berdampingan dengan masyarakat sekitar. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Ilhasil Resi Utama dari SMK Negeri 1 Banyumas. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Sobita Nanda, saya selaku Humas di Kelenteng Poenteng Bio Banyumas. Baik Pak, jadi sejak kapan kelenteng ini didirikan? Ya, Kelenteng Poenteng Bio Banyumas pada masa lalu menempati bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hendom tahun 1826. Ya, bangunan itu sudah berdiri. Bangunan tersebut pada masanya digunakan untuk tempat belajar mengajar atau sekolahan yang dikenal oleh masyarakat Tionghoa pada masa itu dengan sebutan Chunghwa Chunghui Hungyok. Kemudian masyarakat Belanda dalam catatan buku kuno juga menyinggung tentang bangunan ini dengan sebutan Chinese Holland School. Sedangkan masyarakat di Banyumas mengenal bangunan sekolahan ini dengan sebutan Sekolahan Dwi Tunggal. Di tahun 1960, sekitar bulan Juni, ya, seorang tokoh dari Banyumas yang bernama Bapak Joyo Limantoro memerintahkan pada Bapak Samyono. Pada saat itu beliau selaku pemimpin ritual persembayangan tradisi Tionghoa atau Loju untuk memindahkan patung leluhur, ya, yang dikenal dengan sebutan Dewi Kuan Im dan Dewa Murha Bumi dari rumah Bapak Samyono dimasukkan ke ruangan bagian depan yang dikenal sebagai ruang guru pada masa itu. Sejak hari itu bangunan ini selain untuk kegiatan belajar mengajar sekolah, juga pada sore hingga malam hari digunakan untuk kegiatan persembahyangan tradisi layaknya sebuah kelenteng. Di tahun 1967, sekolahan ini kehabisan murid dikarenakan sekolahan swasta. Bahkan pada masa itu SD negeri, SD Impres sudah banyak berdiri, sehingga karena sekolahan swasta SPP-nya mahal, lama-kelamaan muridnya habis, sehingga sekolah ini tidak berjalan. Nah, sejak tahun 1967 sekolahan ini
digunakan sepenuhnya untuk kegiatan persembahyangan tradisi Tionghoa layaknya sebuah kelenteng hingga hari ini. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di kelenteng ini? Ya, kelenteng adalah rumah budaya. Jadi acara ritual persembahyangan yang ada di kelenteng adalah persembahyangan tradisi turun-temurun yang sudah berjalan ribuan tahun. Jauh sebelum agama-agama itu dikenal, ritual persembahyangan kelenteng sudah berkembang di negeri asalnya sana, Tiongkok. Nah, persembahyangan yang ada di kelenteng dalam 1 tahun itu banyak sekali. Jadi kalau saya ceritakan di sini mungkin 3 jam nggak cukup ya. Yang utama saja yaitu pada bulan 1 tanggal 1 Imlek kita mengadakan ritual persembahyangan menyambut datangnya musim semi ya. Ini adalah tradisi ribuan tahun. Kemudian sekarang menyambut datangnya musim semi itu juga dikenal dengan sebutan menyambut tahun baru Imlek. Kemudian ada lagi orang yang menganggap bahwa menyambut tahun baru Imlek, menyambut datangnya musim semi tiba, dikaitkan dengan hari keagamaan tertentu. Ya monggo saja. Tapi pada pokoknya dari awal adalah tradisi perayaan sudah turun-temurun ribuan tahun yang dikenal dengan menyambut datangnya musim semi tiba. Nah, kemudian nanti di tanggal 4 bulan 1 Imlek ada perayaan yang disebut dengan Xinjia. Xinjia itu menyambut turunnya Dewa Dapur dari langit. Kemudian di tanggal 9 bulan 1 di situ ada sembahyangan yang termasuk sembahyangan besar karena di situ adalah sembahyang kepada Tuhan Allah atau King Tikong. Kemudian di tanggal 15 kita mengadakan ritual persembahyangan yang dikenal dengan sembahyangan Cap Gome. Jadi rangkaian persembahyangan menyambut datangnya musim semi tiba itu selama 15 hari dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 15 bulan 1. Kemudian kita akan merayakan hari-hari kebesaran dari para leluhur. Ya. Kemudian nanti ada lagi persembahyangan tanggal 5 bulan 5 Imlek yang dikenal dengan sembahyangan Bakcang, Kwecang, yang bersamaan dengan lahirnya Festival Perahu Naga yang sekarang sedang viral di Indonesia, yaitu lomba pacu jalur. Nah, kemudian nanti ada lagi di bulan ke-7 seperti hari ini. Kita persiapan besok hari Minggu adalah bulan 7 Imlek tanggal 29, yaitu sembahyangan arwah. Di mana sebelum ritual persembahyangan kita akan membagikan paketan beras untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar Banyumas ini. Nah, untuk pembagian paketan beras kita membagikan kepada 12 desa di Kecamatan Banyumas, kemudian 3 desa di 2 kecamatan di luar Banyumas. Jadi kita membagikan 15 desa di 3 kecamatan. Nah, kemudian acara persembahyangan berikutnya yaitu pada tanggal 15 bulan 8 Imlek yang dikenal dengan sembahyang Tong Chiu Pia atau sembayangan kue bulan. Nah, kemudian kita ada persembahyangan lagi nanti pada pada bulan 12 tanggal 24, yaitu persembahyangan ritual persembahyangan mengantar dewa dapur ke langit. Nah, nanti mulai tanggal 26 ya, bulan 12 kita sampai menjelang menyambut tahun baru kita akan melakukan bersih-bersih rumah atau tempat ibadah untuk menyambut musim semi tiba. Itu yang mungkin bisa saya ceritakan kepada adik-adik. Tapi ada satu ritual persembahyangan
yang hanya ada di Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Mungkin di kelenteng lain di seluruh dunia pun tidak ada, yaitu 100 hari setelah persembahyangan Tuhan Allah, maka sajian yang ada di meja persembahyangan seperti 2 batang tebu dan beberapa sajian yang ada di atas meja itu kita simpan selama 100 hari. Pas pada hari ke-100 sajian sembahyangan Tuhan Allah ini kita bakar. Kita bakar, setelah jadi abu dicampur dengan air 5 sumber mata air yang ada di Kelenteng Buntek Bio Banyumas ini, dicampur lagi dengan 99 lembar kertas persembahyangan yang dikenal dengan sebutan dye potting. Kemudian dicampur dengan bunga mawar. Setelah itu jam 12 malam air dan yang sudah tercampur abu itu kita siramkan di 4 pojok kota Kecamatan Banyumas. Yaitu tujuannya adalah mohon berkah, keselamatan, perlindungan untuk masyarakat Banyumas secara umum. Ritual ini sudah berjalan di Kelenteng Buntek Bio Banyumas ini selama sudah 40 tahun lamanya. Ini hanya satu ritual yang ada di Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Di luar Kelenteng Buntek Bio Banyumas saya kira nggak ada ritual seperti ini. Izin bertanya, apakah ada ornamen yang paling ikonik di kelenteng ini? Lalu bisa tolong dijelaskan maknanya oleh Bapak? Ya, ornamen-ornamen yang ada di Kelenteng Buntek Bio Banyumas ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa di masa lalu kita punya nenek moyang memiliki ajaran-ajaran yang baik untuk anak cucunya, yang perlu sekali untuk dikenal atau dikenang ya. Contoh, di sana ada ornamen dari seorang cendekiawan yang bernama Sugeliang. Beliau hidup di masa dinasti Zhou tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, beliau mengajarkan kita bagaimana seorang pemimpin harus bijak kepada rakyatnya. Seorang pemimpin atau seorang raja harus berpikir cerdas dalam mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsanya. Antara lain seperti itu. Di sini banyak sekali ornamen di Kelenteng Buntek Bio Banyumas ini. Tujuannya adalah apa? Bahwa nenek moyang kita, leluhur kita ribuan tahun yang lalu sudah memberi kita ajaran-ajaran baik. Kemudian yang paling ikonik sebetulnya adalah ini. Ini adalah pendopo, ya. Jadi Kelenteng Buntek Bio Banyumas menjadi kelenteng akulturasi budaya dikarenakan di Kelenteng Buntek Bio Banyumas bukan hanya bangunannya yang memiliki pendopo, tapi memang benar Kelenteng Buntek Bio Banyumas di sini kita memuliakan atau mengenang, mendoakan leluhur yang dari Tiongkok dan juga leluhur asli Banyumas yang dikenal dengan sebutan Mbah Kuncung. Sehingga kita memang dituntut untuk bisa menjaga, menghormati, menjaga norma-norma dua kultur budaya dengan kesakralan masing-masing. Dan ini sebetulnya menjadi teladan bagi kita semua bahwa kita adalah bangsa yang toleran. Kenapa kita bisa menjadi negara besar yang toleran? Karena negara kita dibangun dari pondasi budaya. Itu yang perlu kita renungkan setiap hari. Karena kita dibangun dari pondasi budaya sehingga menjadi negara seperti ini. Apalagi. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya. Dari saya sangat menghargai jawaban dari Bapak. Semoga setelah wawancara ini masyarakat di sekitar Banyumas maupun di luar Banyumas dapat mengenal tentang Kelenteng Buntek Bio Banyumas ini. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Saya melaporkan dari area sekitar Kelenteng Buntek Bio Banyumas.
Pemirsa, selain bangunan utama, kelenteng ini juga dikelilingi taman indah dengan pepohonan-pepohonan rindang, kolam ikan koi, serta patung-patung budaya Tionghoa yang menjadi daya tarik tersendiri. Hal unik lain yang membedakan kelenteng Boentek Bio Banyumas dengan kelenteng lainnya ialah adanya keris peninggalan Mbah Kunjung yang ditempatkan pada altar khusus sejajar dengan para dewa. Luar biasa ya, ternyata kelenteng ini bukan hanya menarik dari segi sejarah, tapi juga punya daya tarik wisata yang kuat. Betul sekali. Tentu saja juga ingin kembali ke rahasia, bagaimana akses menuju lokasi kelenteng ini? Apakah mudah terjangkau wisatawan? Sangat mudah saya, lokasinya berada di Kota Lama Banyumas dan dapat ditempuh 5 atau 6 menit dari SMP Negeri 1 Banyumas. Baik, terima kasih Rasya. Sekarang saya ingin kembali ke hutan. Tadi Anda menyebut ada tur edukasi. Apakah tur edukasi ini terbuka untuk umum? Ya, tentu saja jika ada tur edukasi, pemandu khusus akan menjelaskan tentang sejarah kelenteng, simbol-simbol budaya, serta nilai filosofi yang terkandung. Tur ini terbuka untuk masyarakat umum termasuk pelajar. Jadi tidak hanya mendapatkan pengalaman wisata, pengunjung juga bisa belajar nilai-nilai kebajikan. Pemirsa, dari seluruh liputan yang disampaikan rekan-rekan kami, jelas bahwa kelenteng Boentek Bio Banyumas bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat wisata budaya dan tur edukasi yang layak dikunjungi. Benar sekali. Jika Anda berkunjung ke Kota Banyumas, jangan lupa mampir ke kelenteng ini. Selain mendapatkan pengalaman spiritual, Anda juga akan menikmati keindahan arsitektur dan kekayaan budaya yang luar biasa. Demikian laporan khusus berita utama pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Ahmad Rizky Pamudi Dan saya Saktianto Saryono. Sampai jumpa dalam berita berikutnya.